Hai people, apa kabar di hari Senin kali ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Karena kita ketemu lagi di Ngobrol bareng OPD Kota Semarang. Dan kali ini kita sedang berada di Kecamatan Ngalian. Mana nih warga Ngalian? Pasti udah tahu lah ya sama kecamatan yang satu ini. Karena mulai dari universitas, tempat perbelanjaan, pusat jajanan, semua ada di sini. Bahkan potensi wisata dan juga UMKM-nya itu sangat banyak. Nanti akan kita kulik selengkapnya ya bersama dengan Camat Ngalian, yaitu Bapak Mulyanto SEMM. Pak Mulyanto, apa kabar? Silahkan Bapak. Kabar baik Mbak Ani. Ini kita panggilnya Kak ya, karena lagi pakai pramuka ya. Baik ya, ini hari ini kebetulan dari pramuka, jadi kami menggunakan pakaian pramuka tadi setelah upacara pramuka gitu. Oke, Kak Ani. Iya, salam pramuka Pak. Salam. Baik, kita kalau ngomongin Kecamatan Ngalian, apa kabar Kecamatan Ngalian ini Pak? Kemarin habis ada gilirannya lomba masak nasi goreng ya bareng sama Bu Ita. Betul. Kegiatannya seperti apa Pak? Ramainya, antusiasme dari masyarakat? Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita. Kebetulan memang kami adakan secara bersama. Jadi tidak per kelurahan, tapi per kelurahan kita jadikan satu tempat di kantor Kecamatan Ngalian di depan. Diikuti oleh 9.000 RT. Maaf, 900 RT, 900 RT. 900 RT. Dan kira-kira pengunjungnya hampir sekitar 2.000-an lah, sekitar 2.000-an. Jadi luar biasa. Waktu kesan dari Ibu Wali Kota, Bu Ita, memang ini menunjukkan kegembiraan masyarakat. Begitu antusiasmenya mereka mengikuti kegiatan dari pagi sudah disiapkan. Dari jam 6 pagi mereka sudah siap, sudah ramai sampai sekitar jam 10, sehingga antusiasme mereka sudah bisa menggambarkan bahwa dengan kegiatan lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita ini ternyata membuat mereka gembira. Mereka hadir bersama dengan suaminya, dengan anaknya, juga ada UMKM-nya. Jadi keceriaan mereka, kebersamaan, keguyuban, gotong royong mereka dalam menampilkan lomba masak nasi goreng khas Mbak Ita dari masing-masing RT sangat terlihat sekali antusiasmenya luar biasa. Iya, apalagi kalau kita lihat ya dari video-video liputan itu, wah memang masyarakat walaupun ini masakan yang simpel ya, tapi kemudian itulah yang membuatnya jadi menarik karena bagaimana bisa mengolahnya sesuai dengan kandungan gizi yang seimbang begitu ya untuk keluarga. Kemarin ngicipin juga nggak Pak hasilnya dari para peserta nih? Kemarin itu baru ngincipin 2 saja sudah melihat dari ujung ke ujung 900 piring yang dihidangkan itu sampai malah jadi kenyang sendiri. Sehingga namun kami lihat kreativitas dari warga, ibu-ibu, mak-mak, apalagi ada yang viral loh yang di Tambak Aji itu. Oh iya, itu inak-inak ya Pak ya. Inak-inak. Itu juga kita tampilkan dan mereka antusiasmenya amat luar biasa, bangga langsung disaksikan oleh Ibu Wali Kota Mbak Ita. Mereka berekspresi secara live dan kabarnya memang kalau dilihat dari kan memang sangat viral sekali. Bahkan sampai saya punya teman, Mas, nasi goreng inak-inak itu apa? Bukan nasi goreng khas Mbak Ita, tapi nasi goreng inak-inak. Ternyata ibu-ibu itu yang membuat, ibu-ibu dan sederhana, tanpa harus menggunakan studio, tanpa menggunakan perangkat yang canggih ataupun sumber daya manusia yang memang profesional di bidang editing maupun di bidang pembuatan konten, tapi benar-benar mereka murni original. Swadaya ya Pak ya, luar biasa. Tapi memang jadi kelihatan gimana guyup rukunnya masyarakat Kota Semarang ya. Itu tujuannya yang penting. Jadi bukan nasi gorengnya, tapi membuat masyarakat menjadi guyup, rukun, suasana kota yang kondusif melalui masak nasi goreng bareng-bareng. Oke, baiklah. Nah itu baru nasi gorengnya aja, belum urban farmingnya. Karena memang dalam memasak ini kan menggunakan bahan-bahan dari urban farming yang dikelola masyarakat ya. Berarti masyarakat Ngalian kelihatannya rajin-rajin ini ya Pak mengelolanya. Betul, jadi kebetulan Mbak Ani, wilayah Ngalian ini kan amat sangat luas. Amat sangat luasnya wilayah Ngalian ini
dengan jumlah penduduk yang relatif tidak begitu imbang. Artinya masih banyak lahan yang bisa digunakan untuk pertanian, perkarangan maupun tanaman-tanaman ataupun peternakan maupun perikanan. Sehingga hampir bisa dipastikan di setiap wilayah itu masyarakat bisa memanfaatkan lahannya untuk membuat urban farming. Dan ini bukan sombong loh, baru saja ini terkait dengan lomba mesem melon Mbak Ita, ngalian nomor 1 di tingkat OPD baru saja, nanti hadiahnya nanti 17 Agustus. Betul. Selamat ya untuk ngalian, luar jadi biasa. melonnya kemarin hari Minggu itu dilombakan dan hasilnya dari tingkat OPD ngalian nomor 1. Oke, nanti kita lihat ya melonnya seperti apa, dan juga kita akan melihat bagaimana sih tampaknya dari Kecamatan Ngalian sekarang ini ya melalui video berikut ini. Kecamatan Ngalian yang berada di sebelah barat pusat kota Semarang merupakan kecamatan yang cukup luas, terdiri dari 10 kelurahan dengan jumlah penduduk 142.000 jiwa. Kecamatan Ngalian bisa dibilang mempunyai fasilitas umum yang relatif baik, mulai dari pasar tradisional, sarana peribadatan seperti masjid dan gereja, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat kuliner, tempat berolahraga, wisata, dan lain sebagainya. Di Kecamatan Ngalian terdapat EduFarm Park, yaitu wahana edukasi atau percontohan urban farming. Terdapat berbagai tanaman sayuran seperti tomat, terong, cabai, dan berbagai buah-buahan. Di sini juga rutin diadakan pelatihan urban farming secara gratis kepada anak-anak sekolah, remaja, serta masyarakat. EduFarm Park sebagai bukti kepedulian Kecamatan Ngalian menjadikan kota ini memiliki ruang terbuka hijau dan mandiri pangan. Nah itu tadi kita simak ya, ternyata Kecamatan Ngalian punya yang namanya EduFarm Park. Ini apa sih Pak? Tadi kalau kita lihat kan ada mulai dari pertaniannya, bahkan ada ternak lele juga tadi ya. Lele. Boleh diceritain Pak seperti apa sih yang ada di Kecamatan Ngalian EduFarm Parknya? Baik, terima kasih Mbak Ani. Jadi ide ini berangkat dari waktu itu Ibu Wali Kota mendorong kegiatan urban farming di masing-masing wilayah. Nah, para camat dan lurah ini tentunya menjadi pionir untuk memberikan tauladan, memberikan contoh untuk menggarap lahan-lahan yang ada walaupun sempit itu menjadi urban farming. Lalu waktu itu kami mengambil tema EduFarm Park, artinya educational farm, kebun, farming, pertanian, park, kebun. Jadi prinsip yang kami gunakan, kalau hanya menanam ataupun mengembangkan urban farming di lahan-lahan kami, itu mah saya anggap biasa. Artinya kalau hanya sekedar produksinya sekian, ini panennya tiap 3 bulan, itu sudah bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang lain. Makanya waktu itu kami konsentrasi kepada EduFarm-nya. Jadi edukasinya ada. Artinya apa? Sampai hari ini kenyataan sudah sampai 10 angkatan ini yang hadir ke EduFarm Park Kecamatan Ngalian ini untuk belajar, untuk mengetahui bagaimana cara bercocok tanam melalui urban farming yang bagus. Jadi semua sistem kita gunakan. Ada yang nempel di dinding, ada yang melalui pipa-pipa PVC, ada lalu yang di tabulapot, dan semuanya kita tampilkan di sini untuk dipelajari mana yang cocok untuk dibikin EduFarm Park di wilayah ataupun di rumahnya masing-masing. Jadi prinsip kami adalah memberikan pembelajaran ataupun pendidikan ke masyarakat siapapun supaya mereka juga mengetahui caranya membuat urban farming di wilayahnya, di rumahnya masing-masing. Selain memang juga tidak menutup kemungkinan produksinya juga cukup lumayan, kita sering panen, juga hasilnya juga uangnya juga sudah cukup lumayan, termasuk tadi ada kolam ikan lele. Jadi prinsipnya EduFarm Park Kecamatan Ngalian ini lebih kepada mengedukasi siapa saja yang mau belajar, siapa saja yang mau mengetahui bagaimana caranya berurban farming yang baik sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga tidak hanya produksinya saja, tapi di seluruh wilayah RT-RT, RW-RW di seluruh wilayah Ngalian dan di luar Ngalian bisa melakukan kegiatan
urban farming secara bersama-sama. Oke, 10 angkatan ya Pak. Iya, Banyak sudah loh 10, ya. iya. Jadi masyarakat yang pengen belajar silahkan bisa datang ke Silakan sini ya kita Pak promosikan. ya. Oke, Iya. bahkan ada berbagai macam metode yang diterapkan sehingga masyarakat bisa melihat secara langsung. Oh ternyata Iya. seperti ini mana yang Betul. cocok untuk Iya. kita terapkan begitu Tidak ya. ada sayur, bahkan buah. Sudah ada anggur, Oke. stroberi, Melon, anggur, melon. stroberi. Ya. Wah, Lalu banyak juga ya. yang terakhir ini sedang kami budidayakan adalah jamur. 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 Oke. Jamurnya di dalam ruangan ada sekitar 2000 botol jamur. Wah, ini jadi satu tempat yang sangat memudahkan masyarakat ya. Kalau mau belajar nggak usah kemana-mana, Nggak usah jauh-jauh, langsung aja ke kecamatan bisa Betul, ya. betul. Oke, baik. Itu baru masalah urban farming ya, ada di kecamatan Ngalian. Kita akan bahas tentang potensi lainnya yang ada di kecamatan Ngalian. Jadi buat e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Alhamdulillah bahwa para atlet sudah memberikan medali atau memberikan peran kepada Kota Semarang dengan medali emas sebanyak 186. Ini melebihi target tadi sampaikan Mas Arnas 150. Saya juga mengapresiasi bagi atlet yang belum mendapatkan medali, jangan putus asa karena tahun depan masih ada Porprov lagi dan kalian bisa akan mendapatkan medali. Dan hari ini pemenangnya adalah juara 1 Kelurahan Sendang Mulyo Tembalang. Hari ini sudah selesai 3 voli antar kelurahan se-Kota Semarang yang tadi sudah ada juaranya, yaitu juara pertama ini dari Sendang Mulyo Kecamatan Tembalang, juara kedua Padang Sari Banyumanik, juara ketiga ini adalah dari Patemon Gunung Pati dan juara keempat dari Jatisari Mijen. Sehingga ini nanti akan bisa menjadi kaderisasi untuk atlet-atlet yang akan datang.
Masih di Ngobras dengan tema kita yaitu potensi Kecamatan Ngalian. Tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana potensi untuk urban farming di sini. Kemudian tadi sempat disinggung juga oleh Pak Mulyanto nih, wah di sini tuh masih kepadatan penduduknya tidak terlalu padat karena lahannya yang luas, bahkan untuk urban farming juga masih banyak begitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari Kecamatan Ngalian sendiri di sini tuh ada berapa RT RW, jumlah masyarakatnya berapa dan luas wilayahnya berapa, Pak? Baik. Jadi Ngalian ini secara administratif luas wilayahnya sekitar 3.181 hektar. Luas ya? 3.000 hektar. Dan terbagi menjadi 10 kelurahan, di mana di dalamnya ada 900, tadi saya katakan yang ikut lomba masak nasi goreng, 912 RT dan 128 RW. Dengan jumlah penduduk yang ada yang terdaftar adalah sekitar 142.000 jiwa yang ada di Ngalian ini. Ini belum termasuk yang mahasiswa, Mbak Ani. Oh iya, para pendatang dari kampus ya. Ya, mahasiswa yang ada di UIN dan beberapa perguruan tinggi yang lebih kecil. UIN itu 1 tahun penerimaan mahasiswanya sekitar 4.000 sampai 5.000. Sedangkan existing mahasiswa yang sudah ada paling tidak sudah ada 10.000, paling tidak ada 15.000 tambahan jiwa yang bukan penduduk, itu tambahan jiwa yang tinggal di Kecamatan Ngalian ini. Jadi luar biasa jumlah penduduknya maupun luas wilayahnya. Dan kami ada berbatasan dengan Kendal di sebelah barat, sebelah utara dengan Tugu, lalu yang di selatan dengan Mijen, dan juga di sebelah timur dengan Semarang Barat. Oke, baik. Ternyata cukup banyak masyarakatnya, cukup luas juga untuk wilayahnya. Ini makanya kalau misalnya mahasiswa pada pulang, agak berasa ya Pak ya. Nah, kemudian dengan potensi penduduk dan juga wilayahnya yang sebesar itu, kalau untuk Kecamatan Ngalian itu lebih kemana sih Pak bidangnya? Apakah lebih ke industri atau mungkin pariwisata atau kemana? Jadi kalau yang mayoritas memang tidak ada, tapi ada mix lah antara. Kami memiliki 2 kawasan, yaitu kawasan industri Candi dan kawasan industri Gatot Subroto. Di mana sekarang ini lagi ngetrennya ini kawasan industri Gatot Subroto. Karena apa? Mungkin para pengusaha itu melihat kalau di bagian bawah sekitar di Genuk mungkin kan kadang-kadang masih ada banjir, sekarang masih ada rob, memang terus terang belum selesai semuanya. Itu pada berbondong-bondong pindah ke Gatot Subroto. Karena mereka relatif lebih dekat dengan Jakarta juga, jalur ke Jakarta. Relatif tidak pernah banjir dan sehingga banyak yang pindah ke sana. Kawasan industrinya oke. Lalu yang potensi berikutnya pariwisatanya yang terbaru luar biasa. Yang lama itu seperti kita ketahui, mungkin teman-teman yang ada di Kota Semarang tahu kalau dulu namanya Bonbin, kebun binatang Semarang Zoo, yang dimana letaknya berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Itu juga potensi yang ada di Masuknya Ngalian ternyata ya. Oh, oke. Jadi sangat luas sekali. Sebelum itu ada Taman Lele. Iya, Taman Lele. Lalu yang terbaru itu yang digali, dikelola oleh masyarakat, umpamanya ada Curug Gondorio, ada River Tubing Mayangsari. Lalu ada juga yang sudah dikelola oleh investor, Silayur Park yang ada di atasnya kantor kecamatan kita ini. Itu ada arena outbound, arena healing makan-makan, lalu kumpul-kumpul, itu udah lebih baik karena dikelola oleh investor. Mungkin sebentar lagi mungkin tambah yang lain. Lalu potensi pertanian juga kita kaitkan dengan pariwisata. Ada kebun suler namanya. Apa itu Pak? Wilayahnya namanya suler, tapi itu kebun jambu kristal. Oh, jambu kristal. Itu ada 1 paket ini Mbak Ani, ada 1 paket yang mungkin nanti silakan kami mohon bantuannya untuk di-endorse ke. Ada 1 paket. Jadi dari kebun suler itu berkeliling, kita naik semacam kayak apa ya? Kayak kereta kelinci gitu. Itu muter. Terus di kebun-kebun itu ada kebun jambu kristal, lalu ada kelengkeng dan sebagainya. Setelah itu nanti menyusuri sekitar tanah perhutani. Di situ ada semacam kayak tempat apa? Food court tapi di tengah hutan. Gitu, bisa duduk di sana, nanti disajikan makan siang, dan nanti terakhir ada di finishnya ada di Masjid Kapal. Oke, jadi ternyata sudah enggak pisah-pisah begitu ya tempat wisatanya, sudah terintegrasi melalui paket tersebut. Menjadi 1 paket.
kalau saya tidak salah sekarang per paketnya harganya adalah 80.000 untuk per orang. Itu masih sangat terjangkau ya, Ya, untuk betul. beberapa tempat udah dapat makan siang Ya, segala ya. macam. Ini biasanya kalau mau ke sana Pak, lebih ke rombongan seperti anak-anak sekolah atau mungkin ibu-ibu PKK begitu ya, atau perorangan bisa? Bisa semuanya, tapi yang terjadi selama ini kebanyakan adalah dari rombongan, dari luar kota rombongan. Mereka berhenti dari bisnya lalu turun, mereka menggunakan kereta kelinci tadi, kereta mini, mereka putar-putar. Ya kurang lebih hampir sekitar 2 jam, lalu kembali lagi. Oke, Gitu. baik. Jadi bahkan dari luar kota pun sudah banyak yang kesini ya. Betul, luar kota. Apalagi kita yang sebagai warga kota Semarang. Nah, jangan sampai ternyata deket ya, cuma di depan Deket rumah, aja, belum ya. pernah mampir. Silahkan buat nanti main-main ke sana ya. Dan kemudian kalau namanya wisata itu nggak cuma tempat wisata edukasi begitu ya Pak. Religi ada, wisata kuliner ada. Ngalian punya Betul. apa? Betul, jadi tadi dikatakan kalau wisata religinya ada Masjid Kapal, lalu wisata urban farmingnya ada di sekitar hutan-hutan di perhutani itu, milik perhutani itu, lalu juga kebun jambu kristal, lalu kebun kelengkeng dan lain sebagainya. Lalu ditambah lagi yang luar biasa di Kecamatan Ngalian adalah potensi UMKM-nya khususnya kuliner. Dari ujung timur sampai ujung barat, bahkan sampai ke bagian selatan, nampaknya kayak tidak pernah terputus, selalu ada destinasi-destinasi kuliner di sepanjang wilayah Kecamatan Ngalian ini. Jadi mulai dari Jalan Raya Kerapiak sampai naik Profesor Hamka sampai menuju ke BSB Mijen, bahkan sampai ujung menuju ke perbatasan Kendal, hampir semua bisa ditemukan usaha-usaha kuliner UMKM yang amat sangat berkembang. Karena apa? Mungkin karena di situ ada sekian puluh ribu anak-anak mahasiswa, lalu ada kawasan industri, lalu banyak juga perumahan di sini. Perumahan di sini saya pikir jumlahnya amat sangat luar biasa begitu. Dan masih banyaknya. terus berkembang ya Pak Masih ya? terus, masih banyak lahan. Ini sebentar lagi juga nampaknya ada investor yang masuk dengan, kemarin sudah ada yang sudah mulai pendekatan untuk beberapa puluh hektar yang akan dijadikan perumahan. Jadi multi kompleks sekali ini. Kelihatannya memang ini salah satu kecamatan yang pengembangan di Kota Semarang yang Cukup pesat menjadi ya? menjadi sentralnya nanti di bagian barat ini. Baik, Iya. wow, itu dia Kecamatan Ngalian ya. Ternyata memang sih kelihatannya kita mau belok sedikit itu udah ada makanan apa. Betul. Nggak akan Betul. bosan ya Pak ya. Betul. Semua bisa dicoba yang ada Iya. di Ngalian ini. Dan kemudian kalau dari kampung tematik di sini ada nggak sih Pak? Oh, banyak kampung tematiknya. Dan tahun ini juga kita masih buat kampung tematik di Purwoyoso itu. Banyak kampung tematiknya, termasuk tadi Jambu Kristal tadi adalah awalnya dari kampung tematik. Oh, iya, oke. lalu berkembang, mereka mulai kreativitas, bergerak bersama dengan RT yang lainnya, RW yang lainnya, akhirnya membuat sebuah paket wisata itu. Paket wisata dari Kebun Sulur itu sampai ke Masjid Kapal itu berawal dari kampung tematik yang semakin berkembang. Jadi tidak hanya berhenti pada waktu didirikan saja, pada waktu dibuat, tapi terus berkembang. Hanya memang terus terang masih perlu didorong, masih perlu di-endorse oleh banyak pihak sehingga bisa menjadikan itu satu destinasi wisata pilihan di Kota Semarang. Oke, ini sudah satu perkembangan yang bagus ya. Jadi Betul, tidak betul. hanya muncul, tapi kemudian masih bisa terus bertahan dan Betul. berjalan ya. Iya. Nah, ini barangkali dari masyarakat pun juga turut bisa membantu ya, mendorong para kampung-kampung tematik ini agar semakin berkembang. Kita boleh lah main-main ke sana ya, Iya. atau mau kasih CSR ke sana juga boleh ya Pak ya. Boleh. Oke, kita masih akan membahas banyak hal lagi tentang Kecamatan Ngalian ya, terutama pembangunannya nih. Kira-kira Baik. apa yang akan hadir di Ngalian, apa yang baru nantinya ya, akan kita bahas bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Pemerintah Kota Semarang menyajikan sederetan program berkualitas yang tidak hanya menghibur, namun juga menyajikan informasi penuh inspirasi.
Ngobrol bersama OPD Kota Semarang, membahas seputar informasi aktual Kota Semarang. Ngobras, ngobrol asik, hadir setiap Senin jam 3 sore. Ngobrol santai, menyajikan berbagai kisah penuh inspirasi. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap Selasa jam 12 siang. Program seputar UMKM Kota Semarang, mengupas tuntas strategi bisnis dan pencapaian. Ini Usahaku, setiap Kamis jam 9 pagi. Menjelajahi setiap sudut Kota Semarang, mengulas sejarah dan kisah lintas generasi. Jelajah Semarang, setiap Jumat jam 9 pagi. Mereview berbagai olahan makanan Semarang, mengulik kenikmatan kuliner Semarang. Kulineran, kulik jajanan Semarang, setiap Sabtu jam 9 pagi. Mengeksplorasi potensi dan keunikan setiap kelurahan di Kota Semarang. Plesiran, perjalanan eksplorasi kelurahan Kota Semarang. Tayang di hari Minggu jam 9 pagi. Saksikan hanya di channel YouTube Semarang Pemkot. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. Swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down. Masih di Ngobras dengan tema kita potensi Kecamatan Ngalian. Dan tadi saya sudah janji nih pengen kasih spill ke e-people ya tentang pembangunannya akan ada di Kecamatan Ngalian atau sedang berjalan. Pak Mulyanto, apa saja yang sedang dikerjakan ya untuk pembangunannya? Baik, terima kasih Mbak Ani dan seluruh warga Kota Semarang yang tercinta. Ada banyak sekali yang akan dikerjakan di tahun 2023 ini dan juga nanti tahun 2024. Salah satunya yang cukup besar adalah melanjutkan pembangunan ataupun pengecoran jalan mulai dari Kaliancap sampai ke Mangkang. Jadi kalau biasanya kalau dari kita
dari Ngalian ini ke Mangkang kan lewatnya jalan raya. Ini lewatnya ke selatan, nembus hutan. Oh, oke. Iya, nembus masuk ke wilayah pedesaan. Jadi supaya masyarakat yang sedikit dulu kesulitan untuk bertransportasi di bagian selatan itu nanti dengan itu dilanjutkan contohnya sampai Mangkang, mereka bisa langsung tanpa harus melewati jalan raya. Aksesnya itu yang semakin bagus. Iya, pasti betul. Ya, Pak, ya? Itu yang pertama. Masih terkait dengan jalan, mungkin insya Allah mohon doanya saja. Sebentar lagi nanti exit tol yang dari pertengahan Probamka ini mungkin mulai bisa dijalankan ataupun dibangun di paruh terakhir 3 bulan terakhir di bulan Oktober mungkin. Rencananya Oktober nanti digunakan untuk exit tol. Jadi nanti kalau keluar tol tidak ke Krapyak lagi, exitnya sudah di tengah-tengah jalan Probamka di Ngalian. Itu yang kedua. Lalu banyak spot center yang sudah hari ini sudah mulai disurvei dan akan dikerjakan pada tahun ini juga. Spot center di Podorejo, lalu di Gondorio, lalu di sekitar Ngalian ini sendiri juga ini ada spot untuk food court, untuk kuliner juga ini sudah selesai dikerjakan. Dan ini kita mengajak ke masyarakat kalau ayo silahkan kalau mau ada yang mulai membuka usaha kulinerannya, kita punya tempat ini yang untuk disewakan di belakang ini. Jadi banyak mulai dari sarana prasarana jalan, sarana prasarana untuk masyarakat berolahraga, berkumpul, bahkan sampai ke pengembangan UMKM dengan spot-spot kulinernya. Tahun ini banyak dikerjakan di Kecamatan Ngalian. Oke, mulai dari infrastruktur jalan sampai kemudian sport center, UMKM ini Betul. akan disediakan oleh Kecamatan Ngalian ya. Iya. Baik, dan kemudian kalau dari kegiatan Pak, di sini pasti banyak sekali ya, jadwal-jadwalnya sudah padat gitu. Apa yang nanti akan datang Pak? Baik, jadi karena memang tadi saya katakan Kecamatan Ngalian adalah wilayah pengembangan. Jadi yang berawal dulunya mungkin daerah pedesaan, di mana banyak masyarakat yang masih memegang teguh wuri-wuri budaya. Jadi banyak kegiatan yang selalu dilaksanakan, event tahunan di Kecamatan Ngalian ini, sedekah bumi, merti bumi, resik desa dan sebagainya. Biasanya dirangkai dengan wayangan, dirangkai dengan kegiatan-kegiatan syukuran, tumpengan dan sebagainya. Dilaksanakan di Podorejo, lalu di Kalipancur, Baban Kerep, dan Gondorio. Di wilayah-wilayah itu masyarakatnya masih amat sangat memegang teguh budaya mereka. Jadi setiap tahun event budaya dalam rangka menghormati leluhurnya itu masih dilaksanakan. Kemarin beberapa sudah dilaksanakan. Sampai akhir tahun nanti kelihatannya agendanya masih ada wayangan dan sebagainya di Podorejo dan di kemarin Kalipancur, Baban Kerep sudah, Podorejo, Gondorio dan sekitarnya. Jadi banyak event karena budaya yang ada di masyarakat di wilayah Kecamatan Ngalian ini masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Jadi selalu dilestarikan menjadi event tahunan. Gitu. Oke, baik. Jadi nggak cuman kemajuan zamannya aja ya Betul, Pak. betul. Tradisi kebudayaan masih sangat dipegang erat di Kecamatan Ngalian ini. Baik. Walaupun modern tapi tetap masih berbudaya. Nah, modern tapi berbudaya. Betul. Dan kira-kira dari Pak Camat nih, adakah pesan untuk masyarakat terutama terkait dengan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Ngalian ya, agar ini bisa dimaksimalkan dan juga bisa membawa kemakmuran buat warganya? Baik, pesan kami untuk seluruh warga di Kecamatan Ngalian, mari kita manfaatkan potensi yang sangat luar biasa ini di wilayah Panjenengan, di wilayah Kecamatan Ngalian ini. Apalagi selalu kita fasilitasi, jalannya sudah dibikin baik, selalu ditingkatkan salurannya, dan juga kita juga melalui pemerintah Kota Semarang sudah mensupport kegiatan-kegiatan pembangunan, yaitu di sport center khususnya di olahraga voli, futsal, mini soccer. Dan juga tak lupa kami juga selalu mengembangkan spot-spot kuliner, spot-spot untuk UMKM. Mari manfaatkan ini untuk pengembangan kehidupan perekonomian di wilayah Ngalian, kehidupan perekonomian keluarga masing-masing, sehingga masyarakat bisa sejahtera dengan memanfaatkan apa yang telah kita laksanakan itu. Dan jangan lupa tadi pesan terakhir, walaupun kita semakin modern, semakin berkembang, tapi tetap menjaga dan melestarikan budaya kita sendiri. Jangan pernah kita tinggalkan budaya adiluhur kita.
Gitu. Wih, luar biasa pesannya dari Pak Camat Ngalian ini ya. Baik, terima kasih Pak Camat sudah berbagi Sama-sama, informasinya bersama kami di sini dan semoga Kecamatan Ngalian semakin maju terus ya. Amin, amin, amin. Kelihatannya e-people banyak nih Pak yang nanti pengen jadi warga Ngalian soalnya ya. Masih banyak perumahan yang masih disediakan dan juga yang ke depan akan dibangun semakin banyak lagi. Mudah-mudahan silahkan berbondong-bondong ke Ngalian untuk menempati mungkin bekerja dan sebagainya, karena saya katakan tadi Ngalian adalah sentral pengembangan Kota Semarang, khususnya di sebagian wilayah barat. Oke, sentral pengembangan Kota Semarang khususnya di daerah barat ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih dan semoga buat e-people yang sudah jadi warga Ngalian ataupun mau jadi warga Ngalian ini menjadi satu informasi yang penting untuk kita semua ya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk Air Mudal yang sudah mendukung program kita yaitu di Ngobras. Air Mudal, sumber sehatmu. Dan juga e-people, kita ingetin ya bahwa pemerintah Kota Semarang besok di Kecamatan Tugu akan mengadakan Pak Rahman. Nah, buat ibu-ibu nih yang pengen belanja murah, aman, silakan langsung datang aja ke kegiatan Pak Rahman yang diselenggarakan di Kecamatan Tugu ya. Dan juga buat e-people, besok kita ada ngobrol inspirasi yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang asik pastinya ya. Kira-kira kita mau ngobrolin apa? Tunggu besok, harus tonton. Selain itu kita punya program lainnya juga ya. Di hari Kamis ada Ini Usahaku, di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang mana juga pernah membahas nih tentang hal-hal berbau Ngalian ya Pak ya. Ada Kiai Syafi'i dan juga tempat-tempat wisata religi di sini. Kemudian di hari Sabtu ada kulineran dan di hari Minggu ada pelesiran. Kalau gitu saya Hani Nurmalita beserta Pak Mulyanto dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.